Kita masuk ke diskusi pertama Sapa Indonesia Malam, Saudara. Korban meninggal dunia calon manajer Koperasi Desa Merah Putih bertambah menjadi 5 orang. Kelimanya meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran. Dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Pertahanan hari ini, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenhan, Maijen Ketut Gede Watan Pastia, menyampaikan ungkapan duka cita dan belasungkawa kepada kelima peserta SPPI yang meninggal dunia saat latihan dasar militer. Kelima calon manajer Kopdes yang meninggal disebut memiliki kondisi medis yang berbeda-beda. Saat ini evaluasi medis masih terus didalami pihak terkait untuk gambaran kondisi yang lebih komprehensif. Kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi, open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, salah satu dari calon manajer Koperasi Desa Merah Putih yang meninggal saat pelatihan di Jakarta, telah dimakamkan di TPU Cijambe, Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. M. Rifki merupakan peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Koperasi Desa Merah Putih yang mengikuti pendidikan di Satdik Yon Parako 465. Ia dinyatakan meninggal pada Jumat 26 Juni kemarin setelah mendapat penanganan medis usai mengeluh sesak napas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar militer terhadap para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ini menjadi respons setelah saat itu ada 3, kemudian bertambah saat ini menjadi 5 calon manajer Kopdes Merah Putih meninggal saat pelatihan. Prasetyo bilang pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Latsarmil tersebut lintas lembaga. Tujuannya untuk mendalami potensi kelalaian hingga masalah teknis pelaksanaan latihan. Merespons dorongan Latsarmil dihentikan, Prasetyo menekankan pelatihan pun berisi materi pengembangan kompetensi bagi calon manajer koperasi. Semua proses kan kita lakukan kalau ada misalnya salah prosedur, itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal kelalaian, ya itu juga bagian dari Indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau belum? Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya. Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu, Mas? Ya belum berat, baru hari pertama, hari kedua. Mas, hari ini Pak Jokowi safari politik memiliki riwayat kesehatan. Ada potensi dihentikan nggak sih Latsarmil itu, Mas? Pelatihannya ada kemungkinan dihentikan. Manajemen gitu, Mas. Kita fokuskan ke sana. Kita lihat hasilnya. Karena banyak dikritik kalau untuk manajer harusnya manajerial yang dilatih, Mas, bukan latihan dasar kayak gitu. Nah, itu kan bagian dari proses pelatihannya ya. Nanti kan kalau mengenai kompetensinya tetap ada juga pelatihan. Saudara, 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti pelatihan dasar militer. Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi, tapi menilai latihan yang sekarang ada tetap penting dan sesuai prosedur. Kritik agar pelatihan ini dihentikan muncul usai laporan 5 orang meninggal dalam pelatihan militer. Kami diskusikan tentang polemik pentingnya latihan militer bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Fatpah Depi, Deputi 1 dari Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, dan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Selamat malam semuanya dengan Tifal di studio. Selamat malam Tifal.
Selamat malam. Oke, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Mas Fat, untuk sejauh ini dari Mensesnek bilang akan mengevaluasi setelah ada insiden 5 kasus meninggal ini, sejauh mana evaluasi ini berjalan dan apa saja benang merah yang didapat dari kasus itu, Mas? Baik, terima kasih Tifal. Pertama-tama tentu saja situasi ini merupakan situasi yang tidak diharapkan oleh semua pihak dan kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Eh, Juga berbagai upaya telah dilakukan agar hal ini tidak terus terjadi gitu ya. Kami memandang ini sebagai sesuatu yang serius untuk ditangani gitu ya, untuk segera diperbaiki ke depannya. Dan saya kira itu juga yang menjadi pernyataan utama yang tadi kita saksikan bersama dari Bapak Mensesnek, yang juga merupakan sikap kami gitu ya dari pemerintah bahwa apa yang belum berjalan dengan baik dan benar itu harus dievaluasi dan juga harus diperbaiki. Dan saya kira respons dari Kemenhan juga sangat cepat gitu ya terhadap hal ini, langsung di hari berikutnya sudah dilakukan langkah-langkah perbaikan, langkah-langkah evaluasi, disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kemhan gitu ya, beberapa langkah yang menunjukkan langkah cepat atau respons cepat untuk melakukan evaluasi secara benar dan serius itu gitu ya. Jadi bahkan disampaikan akan melibatkan pihak Kementerian Kesehatan juga untuk memastikan proses screening terhadap kesehatan para peserta dari program ini bisa dimonitor dengan lebih baik, dan kemudian juga pelaksanaan programnya bisa mendapatkan perhatian yang lebih baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang serupa. Oke. Jadi saya kira posisi pemerintah dalam hal ini istana gitu ya, yang sudah disampaikan juga oleh Bapak Mensesnek tadi, menyampaikan bahwa jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki harus diperbaiki, dan saya kira kita perlu mengapresiasi langkah dari Kemhan yang bergerak cepat gitu ya, melakukan juga langkah evaluasi ini Baik. sehingga bisa kita hindari ke depan hal-hal yang semacam ini terjadi kembali. Oke, Begitu, Mbak Bivit, Tiffany. sudah ada respons dari Mensesnek, kemudian hari ini ada konferensi pers dari Kemenhan. Sejauh mana Anda menangkap ada upaya untuk mengevaluasi setelah ada kasus 5 meninggal ini? Kalau mau mengevaluasi, evaluasinya harusnya diarahkan kepada desain tentang bagaimana program ini harus dilaksanakan. Jadi bukan soal kelalaian, saya kira juga bukan soal apakah Kementerian Kesehatan akan ikut atau tidak, tapi pertanyaan dasarnya adalah apa relevansi latihan militer yang sifatnya fisik terhadap calon manajer koperasi. Itu saya kira yang harus dievaluasi. Jadi evaluasinya menyeluruh dalam konteks desain kelembagaan Koperasi Merah Putih ini seperti apa. Kalau kita tanggalkan dulu persoalan ekonominya, persoalan top down dan seterusnya ya, tapi mari kita fokus pada rekrutmennya. Kalau dikatakan misalnya tadi saya membaca cuplikan liputan sebelumnya bahwa seharusnya semua calon anggota sudah tahu, calon manajer sudah tahu bahwa akan ada pelatihan seperti ini dan mereka sudah setuju. Mari kita baca situasinya dulu. Situasinya adalah banyak sekali orang yang memang butuh pekerjaan. Karena 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan kepada rakyat Indonesia ternyata tidak ada. Sehingga akhirnya mereka tidak punya pilihan yang terlalu banyak. Bahkan mungkin saja mereka berbohong mengenai latar belakang penyakit dan seterusnya. Tapi yang mendasar adalah alasan logis apa yang bisa dijelaskan untuk memberikan pelatihan fisik seperti militer, bahkan yang saya baca juga ada pelatihan menggunakan senjata dan lain sebagainya untuk menjaga toko. Nah, jadi evaluasinya mesti sampai ke arah situ. Dan selagi evaluasi harusnya rekrutmen dan pelatihan ini dihentikan terlebih dulu. Sebelum besok kita baca tidak hanya 5, tapi 6, 7, 8, dan saya nggak tahu berapa banyak. Karena secara desain, kebijakan ini salah. Itu dulu yang harus diakui. Jadi kalaupun nanti misalnya mau tambah dokter, mau tambah Kementerian Kesehatan, mau tambah mantri atau apoteker, bukan di situ soalnya. Oke. Soalnya harus Latsarmil ini harus dihentikan. Ini bukan standar kompetensi untuk menjaga. Mbak Bivit. Oke, kami coba perbaiki dulu sambungan komunikasi kami dengan Bivitri Susanti. Saya kasih sorry Mbak Bivit, tadi sempat terputus. Ya. Bisa diulang lagi bagian yang terakhir tadi sebelum saya kasih giliran ke Mas Fat. Iya, jadi yang harus dievaluasi dasarnya dulu tuh.
bahkan hentikanlah latihan dasar militer seperti ini. Bikin desain silabus baru tentang apa kompetensi apa yang dibutuhkan oleh seorang manajer Oke. Koperasi Merah Putih, baru kemudian didesain latihannya dari situ. Baik, Mas Fad, ditambah lagi kalau mengambil pernyataan dari Kepala Staf Presiden Dudung Abdurrahman yang menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan menghentikan pelatihan dasar kemiliteran bagi para calon manajer koperasi, dinilai penting sama halnya yang dijalankan Kabinet Merah Putih dalam retret di Magelang, Jawa Tengah. Dengan pertanyaan dari Mbak Bivit ini tadi, menurut Anda Mas Fad, kenapa pelaksanaan dari Latsarmil ini harus tetap dijalankan? Ya, terima kasih Mbak Bibit dan juga Tifa. Pertama, terima kasih atas masukan juga dan evaluasinya. Ini akan terus gitu ya menjadi bahan ke depan untuk bisa memperbaiki niat baik dan juga desain program ini supaya semakin baik. Jadi memang kalau dijelaskan ini ada dua bagian dari pelatihan atau pengembangan kapasitas dari program SPPI ini, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Jadi bagian pertama yang konsepnya Latsar-Mil ini adalah tujuannya untuk membangun atau membentuk karakter, juga diberikan di sana berbagai materi untuk penguatan gitu ya, bela negara, kemudian juga rasa nasionalisme dan lain sebagainya yang dalam hal ini bentuknya dipilih gitu ya dalam bentuk Latsar-Mil. Jadi relevansinya apa? Ini untuk membangun dan membentuk karakter. Tapi tadi kami juga menerima bahwa di dalam pelaksanaannya itu perlu ada penyesuaian dan karena ini diselenggarakan gitu ya di berbagai pusat pendidikan atau pusat diklat di berbagai daerah, memang ada mungkin beberapa hal yang tidak atau belum seragam gitu ya, belum standar. Misalnya tadi disebutkan ada video yang menunjukkan bahwa ada yang diberikan cara menghandle senjata dan lain sebagainya. Tentu kami yakin gitu ya dari Kemhan ini juga ada evaluasi yang serius itu terhadap hal ini karena sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk membangun dan menanamkan karakter tertentu atau nasionalisme dan lain sebagainya kepada Ya. calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan KNMP ini gitu ya. Kemudian nanti ada bagian kedua selama 15 hari para calon manajer ini diberikan pendidikan dan pelatihan tentang dasar-dasar manajerial termasuk di dalamnya adalah stok gitu ya, pengaturan stok, kemudian juga bagaimana membuat laporan keuangan gitu ya, bagaimana cara menghadapi customer, bagaimana cara mengelola KDKMP dan KNMP-nya dengan lebih baik dan lain sebagainya. Jadi desainnya atau program ini dirancang ada dua dimensi gitu ya. Dimensi pertama itu penguatan karakter melalui program yang bisa kita lihat bersama Baik. seperti ini gitu ya, bentuknya Ya. Latsarmil. Kemudian dimensi kedua adalah pelatihan manajerial. Nah, Oke. tentu dengan insiden ini ada hal-hal yang harus diperbaiki dan kami juga terbuka dengan masukan dan juga evaluasi dari masyarakat. Dan saya kira dengan apa yang bisa kita saksikan sekarang, langkah yang diambil Kemhan, kemudian juga sikap yang diambil oleh Istana dalam hal ini sudah disampaikan oleh Bapak Mensesnek, Oke. ini juga merupakan bentuk bahwa Baik. ya ini bisa Ya, dievaluasi. Mbak Bivit silakan. Ya. Karena ada komitmen juga dari Iya. pemerintah bahwa ini akan tetap dilanjutkan latihan dasar ini, Mbak. Ya, saya kira saya paham ya, kalau juru bicara dari pemerintah pasti harus berbicara normatif. Jadi saya kira saya tidak, Mas juga tidak dalam posisi bisa berdebat dengan saya soal ini, karena ini adalah persoalan yang sifatnya top down. Persoalan paradigma pemerintah kita yang memang sedang melakukan upaya militerisasi di skala bidang, karena pertanyaan besarnya adalah kenapa butuh wawasan kebangsaan dan hal-hal lainnya yang dianggap hanya bisa diberikan oleh militer kepada manajer Koperasi Merah Putih. Apakah saya masih tersambung? Masih tersambung, Mbak, silakan. Oh, baik. Dan pertanyaan yang sama bisa diberikan kepada apa relevansi dari retret juga ala militer kepada seluruh kepala daerah. Jadi saya kira memang bukan dalam posisi Mas Fad untuk menjelaskan, karena Mas Fad nanti akan hanya bisa menjelaskan persoalan teknis. Jadi saya kira di sini yang mesti kita baca secara luas, pemirsa semuanya, adalah tadi tuh. Kalau misalnya Mas Fad tadi katakan, Mbak Bivit.
kami Ini perbaiki. dibutuhkan Oke, koperasi. Mbak Bivit, sorry, Itu tadi saja sempat terputus sudah, lagi tadi. ya. Apalagi apa yang mau Anda tekankan dari yang tadi mau disampaikan, silakan. Boleh diulang lagi? Iya, Mhm. baik. Saya melihatnya kita mesti tarik ke persoalan mendasar. Apa yang sedang dilakukan hari ini adalah militerisasi dan nasionalisme sempit yang harus dicekokkan ke segala lini, termasuk kepada seluruh manajer Koperasi Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau mau dilihat lebih reflektif lagi dengan helikopter view itu yang sekarang ini tengah terjadi. Jadi tentu saja pemerintah, juru bicara pemerintah harus menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis, akan ada evaluasi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi buat saya ini adalah persoalan paradigmatik, persoalan yang harus kita kaji tentang bagaimana sebenarnya negara ini mau dikelola. Oke. Bahkan SPPI saja mesti kita pertanyakan urgensinya untuk apa yang sekarang tengah kita hadapi sebagai bangsa. Butuh nggak wawasan kebangsaan? Butuh nggak rasa nasionalisme untuk level manager? Saya pernah juga untuk level manajerial dan cara bekerjanya bukan seperti ini. Tapi harus dilihat kompetensi apa yang Baik. dibutuhkan dan kemudian dibangun pelatihannya dan Oke. Sudah kami tangkap poinnya di situ Mbak Bivit. Mas Fat, terakhir singkat saja, dengan kasus sudah ada 5 korban yang meninggal ini, apakah dari pemerintah akan memberikan kompensasi atau kemudian ada bantuan otopsi untuk mengusut lagi kasus ini? Ya, Tifal, seperti bisa kita dengarkan tadi di konferensi persnya Kemhan gitu ya. Jadi Kemhan sendiri sudah memberikan kepastian bahwa pemulasaraan jenazah gitu ya, kemudian pengantaran korban gitu ya ke rumah duka itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara dalam hal ini Kemhan dan jajarannya. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa masing-masing peserta yang meninggal dunia gitu ya dalam proses pelatihan ini pemerintah berkomitmen gitu ya. Tadi juru bicara Kemhan juga sudah menyampaikan bahwa ada semacam dana bela sungkawa gitu ya, atau tidak bisa dikatakan kompensasi gitu ya sebetulnya, tapi dana bela sungkawa yang disampaikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertahanan gitu ya sebagai penyelenggara program SPPI ini. Dan saya kira prosesnya sudah dilakukan oleh penyelenggara, oleh pihak Kemhan kepada keluarga masing-masing Baik. peserta yang meninggal dunia dalam program ini. Oke, Mas Fat, Mbak Bivit, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat malam.